para tokoh bangsa untuk membicarakan masalah-masalah kebangsaan. Untuk kali kelima ini kami juga ikut sertakan tokoh-tokoh politik, ketua umum, presiden dari partai-partai politik. Karena banyak masalah dan juga pemecahan masalah di pundak partai-partai politik. Nah, pada intinya dari pertemuan kali ini terhadap permasalahan bangsa yang saya kira semua kita punya kesimpulannya masing-masing. Kami mengajak kepada pentingnya konsensus nasional. Apa yang dimaksud dengan konsensus nasional? Ada kesepakatan dari kita semua, stakeholder dari bangsa ini. Tidak hanya partai-partai politik, juga ormas, LSM, dan tokoh-tokoh agama dalam sebuah pembicaraan yang bersama-sama untuk mencari jalan keluar. Dan konsensus nasional ini perlu berlangsung di dalam mekanisme dan jalur konstitusional. Jadi bukan di luar, bukan inkonstitusional, kontra konstitusional. Karena kalau pilihan-pilihan lain saya kira harganya terlalu mahal. Nah, bagaimana caranya? Yang tentu harus ada yang memprakarsai. Kalau dari sudut Muhammadiyah ya segi aja ini adalah lembaga-lembaga negara, khususnya juga presiden, tapi mengajak semuanya. Jangan kemudian hanya partai-partai politik. Yang terjadi selama ini kan partai-partai politik jalan sendiri lewat mekanisme yang ada di MPR, DPR sana. Sementara ormas, LSM, masyarakat madani yang punya warga yang banyak adalah bagian dari rakyat Indonesia juga, itu sering tidak ikut serta di dalam proses itu. Nah, konsensus nasional ini jadi harus kebersamaan, terutama dalam 3 hal yang kami ajukan. Konsolidasi demokrasi, jadi demokrasi yang berlangsung ini perlu dikonsolidasikan ke arah yang lebih instrumental untuk menciptakan kesejahteraan, tapi terkait dengan bagaimana sistem partai, sistem politik, bagaimana dengan pemilihan, apakah harus pada semua tingkatan. Tadi banyak usul supaya pada tingkat kabupaten kota diatur secara langsung. Kemudian yang kedua, isunya pemberantasan korupsi. Kami ajukan pembuktian terbalik. Saya kira ini salah satu cara jitu ya, terutama untuk efek jerah. Dan ketiga, menunjukkan watak bangsa, karena tanpa manusia yang berwatak saya kira kemajuan itu tidak bisa kita capai. Tadi ingin pertemuan ini ada hubungannya dengan tidak berhubungan langsung, tapi kegiatan rutin. Jadi ini sudah 3 tahun ya, 2010 lah. Tapi harapannya juga Ini sudah yang pertama, yang kedua. Nah tentu semakin ke depan 2014 agenda politik pemilu pilpres, maka semakin perlu untuk dilakukan silaturahmi tokoh-tokoh bangsa. Nah maka mulai kali ini kita libatkan unsur partai-partai politik. Tadi minta tanggapannya tentang Sambil jalan ya, ini terus terang saya kejar pesawat di tentang politik dinasti yang sekarang sedang ramai. Iya, politik dinasti kalau betul-betul pilihan rakyat tidak menjadi masalah. Tapi akan menjadi masalah kalau keterpilihan itu sendiri tidak lewat jalan yang benar. Kan sering dibela, didalikan bahwa tampilnya dari anggota dinasti di dalam posisi politis strategis itu karena pilihan rakyat, betul. Tetapi jangan lupa di dalam keterpilihannya itu boleh jadi ada hal-hal yang tidak benar gitu. Maka sesungguhnya politik dinasti itu menjadi tidak benar. Secara moral ya, pada hemat saya ya, tidak baik ya, namanya politik dinasti, karena itu mengesankan kekuasaan politik itu hanya di tangan segelintir orang, keluarga, anggota keluarga. Maka itu akan cenderung untuk politik diabdikan untuk kepentingan dinastinya itu sendiri. Nah, karena hemat saya yang banyak diperdebatkan politik dinasti itu kepada nama kasus terakhir Banten. Tapi sama dapat data, informasi ternyata di banyak partai politik. Ya, di Partai Demokrat juga, bahkan juga di PAN, mungkin di partai-partai lain.
Nah, ini secara moral tidak baik. Kalau secara politik, selama dipilih rakyat ya sah-sah, kecuali proses keterpilihannya yang bisa dipersoalkan. Tapi pada hemat saya secara moral, paling tidak, marilah kita berbagi, berbagi peran dalam membangun bangsa ini. Toh, kalau ada anggota keluarga yang tidak pada posisi strategis, kan dia bisa membantu anggota keluarga yang sudah punya posisi, punya amanah, tanpa dia harus memegang lagi. Sebab, ya, apa namanya, politik dinasti, politik kekeluargaan itu bisa menimbulkan konflik of interest. Apalagi ada kaitan atasan bawahan, apalagi ada kaitan ke samping maupun ke atas itu potensial untuk itu anunya ketidakabsahan secara moralnya, karena potensial menimbulkan konflik kepentingan. Ini kan sebenarnya suatu